Rangkap buronan atau tabur Kejati Sulsel bersama intelijen Kejari Jayapura dan cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Makassar berhasil mengamankan seorang daftar pencarian orang atau DPO, terpidana tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan. DPO atas nama Tony Gosal alias Welly umur 47 tahun, berhasil ditangkap di ruko di Jalan Cakalang Raya nomor 3A, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulsel, pada Rabu 26 November 2025. Mantan manajer di salah satu perusahaan baja ringan itu dinyatakan sebagai buronan Kejaksaan Negeri Jayapura karena tidak mengindahkan panggilan jaksa eksekutor untuk menjalani hukuman. Penangkapan itu dilakukan berdasarkan surat perintah operasi intelijen Kejati Sulsel nomor SPOPS 14139 PS4 DTE 2911 2025 tanggal 21 November 2025. Menyusul permintaan bantuan resmi dari Kejaksaan Negeri Jayapura. Berikut keterangan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Sutarmi. Pada hari Rabu, tanggal 26 November tahun 2025, lokasi penangkapan di sebuah ruko di Jalan Cakalang Raya nomor 3A, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun yang melakukan penangkapan tim gabungan yaitu dari tim tabur intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dari tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Cabang Pelabuhan di Makassar, dan tim intelijen dari Kejari Jayapura, serta ikut hadir tim eksekutor yaitu Kasibidum pada Kejaksaan Negeri Jayapura. Adapun status dari buronan yang diamankan atas nama Tony Gosal alias Welly, usia 47 tahun, pekerjaan wira swasta, kasus tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat-surat perusahaan. DPO atas nama Tony Gosal alias Welly telah dinyatakan sebagai buronan Kejaksaan Negeri Jayapura karena tidak mengindahkan panggilan jaksa eksekutor untuk menjalani hukuman. Jadi DPO ini sudah dipanggil secara patut 3 kali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun yang bersangkutan memilih untuk melarikan diri dan terdeteksi keberadaannya di Kota Makassar. Olehnya itu tim dari Jayapura bergerak kemari menghubungi pihak tim tabur intelijen pada Kejati Sulsel setelah dilakukan pengintaian selama 4 hari 4 malam dan memastikan keberadaan daripada DPO di tempat persembunyiannya yang telah kami sebutkan tadi. Maka tadi dilakukan penangkapan, pengamanan, dan hari ini telah kita bawa untuk diinterogasi dan akan kami serahkan nanti kepada jaksa eksekutor untuk melakukan eksekusi kepada DPO tersebut. Setelah putusan ingkrah berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung, kita lakukan pemanggilan secara patut, namun yang bersangkutan ini tidak kooperatif, maka dinyatakan buronan, itu terhitung 1 tahun 4 bulan.